Akuntansi secara garis besar itu sebenarnya belajar apa? Akuntansi secara garis besar belajar tentang mengolah dan menyajikan data. Sebenarnya di akuntansi ini bermain logika. Banyak. Iya. Pada dasarnya kalau mau paham tentang akuntansi, dasarnya itu pahami tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar. Iya, akuntansi. ada itu, cari di Google, Oh, ada. Ya, searching. Semua anak akuntansi pasti tahu itu. Iya. Persamaan dasar akuntansi. Halo semuanya, selamat datang di BeThinker. Kembali lagi bersama saya Irfan Haze dan saya ditemani oleh teman saya, yaitu silakan diperkenalkan dulu. Perkenalkan, saya Dimas Satrio. Dimas Satrio. Ya. Biasa dipanggil siapa? Biasa dipanggil Rio. Rio. Oke Rio, kamu sekarang kuliahnya jurusan apa? Langsung to the point. Saya kuliah jurusan akuntansi. Akuntansi. Ya. Jurusan akuntansi itu berarti jurusan yang ada kaitannya dengan hitung-menghitung. Iya. Atau ada kaitannya dengan uang. Iya. Sebelum melanjut ke pembahasan yang lebih jauh, dulu alasannya masuk ke jurusan akuntansi ini apa? Alasannya yang paling mendalam. Alasan masuk akuntansi ini sebenarnya disuruh orang tua sih. Waduh, klise ya. Sangat klise sekali alasan disuruh orang tua. Enggak. Sebenarnya alasan masuk akuntansi ini awalnya tuh pas UTBK sebenarnya nggak keterima. Oke. Nggak keterima, ya. Awalnya tuh aku jurusan IPA kan, SMA. Terus kenapa milih di antara semua jurusan, kenapa malah milih akuntansi gitu? Karena ngelihat sepupu dia kerja sebagai akuntan di suatu perusahaan dan punya gaji yang gede gitu. Oh, berarti yang lumayan, makanya jadi kayak kayaknya ini deh opsi terakhir akuntansi. Opsi terakhir. Jadi akhirnya coba masuk. Kalau boleh tahu dulu UTBK-nya masuk jurusan apa? Milih jurusan apa? Milih jurusan kedokteran. Buset, berlebihan sekali. Berlebihan, sangat berlebihan. Ukuran otak Anda. Tidak sadar diri. Kedokteran, alhasil nggak masuk. Nggak Jadinya itu berarti bukan pilihan utama kamu ya, akuntansi? Bukan Pilihan terakhir. Malah pilihan terakhir. Terakhir banget malah. Oke. Tadi yang alasan kamu karena orang tua itu enggak? Enggak. Itu sebenarnya enggak. Kirain kayak beneran Enggak. Orang tua malah kayak harus kedokteran. Kalau nggak kedokteran nggak sukses. Oh, iya? Iya, katanya gitu. Orang tua maksanya malah di Kedokteran. bukan di akuntansi. Enggak. Tapi akhirnya boleh di akuntansi karena akhirnya aku ngobrol berdua sama yang lebih memaksa sih sebenarnya mama. Oke. Dari mama itu akhirnya aku coba ngobrol lebih dalam soal yang kayak gini-gini lah. Nah akhirnya lebih menerima gitu mama kalau aku akuntansi. Oke. Dan mungkin kesadaran kapasitas otak. Iya. Nggak, Aku juga bilang kayak canda. Aku nih goblok banget. Tolong lah. Iya. Kayak terlalu berlebihan kedokteran. Turun Iya. dikit lah akuntansi. Kan masih ada math juga. Iya. Akuntansi secara garis besar itu sebenarnya belajar apa? Akuntansi secara garis besar belajar tentang mengolah dan menyajikan data, terus lebih banyak mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan sebenarnya. Transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Iya. Apapun itu. Produk perbankan, asuransi, segala macam. Bahkan saham segala macam juga termasuk akuntansi. Saham termasuk akuntansi juga. Oke. Jadi sebenarnya cakupannya luas ya? Luas banget. Soalnya banyak yang berasumsi akuntansi itu hanya belajar yang cuman ngitung uang doang. Nah ini sebenarnya banyak orang yang salah paham tentang akuntansi. Kalau akuntansi itu harus kuat di hitungan. Sebenarnya nggak kuat di hitungan juga nggak apa-apa. Oh iya? Iya, bukan salah satu faktor yang utama untuk biar mau masuk akuntansi. Sebenarnya di akuntansi ini bermain logika. Banyak. Iya, kayak misalnya juga banyak hafalan tentang peraturan perundang-undangan perpajakan. Oh, hukum juga bakal dibelajarin? Iya, ada. Di akuntansi itu ada. Terus ada gimana sih caranya kita buat ngasih rekomendasi ke perusahaan gitu. Rekomendasi A lebih bagus untuk keuangan perusahaan. Oh, jadi konsultan? Iya. Oh ya, jadi konsultan perusahaan untuk advice keuangan mereka? Iya. Oke. Terus berarti tadi apa aja? Intinya kalau pada dasarnya kalau mau paham tentang akuntansi, dasarnya itu pahami tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar. Iya, akuntansi. ada itu, cari di Google. Oh, ada. Ya, searching. Semua anak akuntansi pasti tahu itu. Iya. Persamaan dasar akuntansi. Yang nggak tahu nggak usah masuk akuntansi. Kedokteran hewan aja. Kita kembali lagi deh
Kalau akuntansi itu berarti IPA atau IPS? IPS. Tapi IPA juga bisa masuk Bisa. bisa masuk akuntansi. Bisa. Nggak harus IPS. Nggak Tapi harus. basic pelajarannya sebenarnya dari IPS. IPS. Oke. Jadi matematika yang dipelajari juga matematika yang IPS. Matematika IPS. Tapi masih relate kan? Misalkan kamu dulu IPA. IPA. IPA, matematika yang di IPA itu, tapi masih bisa diaplikasikan sekarang ini untuk perkuliahan atau kayak nggak ada hubungannya sama sekali. Ada. Masih ya? Kan itu dasar kan perhitungan. Oke. Jadi matematika yang ada di akuntansi itu kayak baru. Maksudnya bukan baru ya, apa? Kayak teori-teori baru gitu loh. Bukan teori baru sih, apa ya nyebutnya. Kayak kita nggak harus mempunyai basic akuntansi dulu di kuliah di SMA, kemudian masuk akuntansi gitu kan. Iya. Aku penasaran sama apa namanya mata kuliah yang ada di akuntansi, yang penting banget gitu. Iya. Ada yang sebenarnya yang penting itu di awal tuh akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini dia pokoknya di awal di semester 1 itu udah ada itu akuntansi keuangan. Dia itu bagi orang yang dari IPA. Nah, jangan takut masuk akuntansi karena di awal semester tuh ada akuntansi keuangan. Dia tuh jelasin dari awal tentang pencatatan laporan keuangan. Oke. Nah, itu basicnya akuntansi itu. Terus penyusunan laporan-laporan keuangan. Oke. Nah, kayak gitu-gitu. Itu akuntansi keuangan. Itu basicnya akuntansi. Jadi nggak usah takut yang dari IPA kayak saya sendiri. Oke. Soalnya kalau IPS kan dulu saya IPS. Itu Ada juga pelajaran akuntansi. Ya, aku juga nggak paham juga sih sebenarnya waktu itu. Jadi pas di IPA juga nggak ada pelajaran itu, tapi pas kuliah bakal dipelajari lagi dari dasar. Iya. Ya. Terus selanjutnya tadi? Terus ada akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya ini isinya kayak pasti kan banyak orang yang bertanya-tanya gimana sih misalnya di korek nih. Dari mana perusahaan bisa tahu ini korek berapa sih harganya dijual di pasaran? Pasti orang bertanya-tanya kan. Nah, di akuntansi biaya ini kita belajar tentang cara menentukan harga produk atau jasa dari hasil dari perusahaan gitu. Oke. Kita belajar itu. Terus kayak pengendalian biaya, terus perencanaan di situ dia akuntansi biaya. Tadi akuntansi apa yang kayak produk itu? Akuntansi biaya. Akuntansi biaya. Iya. Berarti mau jualan barang biar nggak kemahalan atau biar nggak kemurahan. Iya. Ada matkulnya di situ yang Ada. membahas tentang hal itu. Kayak biaya produksi, biaya yang lain itu juga bakal dibahas. Iya. Oke. Terus Di akuntansi biaya ini. Terus ada ini pengauditan. audit. Audit ini apa ya? Kayak kita itu memeriksa atau evaluasi suatu organisasi atau sistem atau produk gitu. Kita ngevaluasi itu biar kita tuh cari ini udah sesuai ketentuan dari perusahaannya belum atau misalnya di laporan keuangan ini ada kecurangan atau enggak gitu. Nah, itu fungsi audit gitu. Oke. Audit itu tadi termasuk konsultan juga nggak bukan? Atau beda? Audit, iya. Termasuk konsultan Termasuk. juga. Oke, kita lanjut ke konsentrasi studi ya berarti ya. Konsentrasi studi yang ada di akuntansi. Iya. Berarti konsentrasi itu kan menentukan passion kita apa, kemudian kita cocokkan, kita relate nggak sama si peminatan itu atau konsentrasi itu. Berarti konsentrasi di akuntansi itu biasanya apa aja? Ada keuangan, terus ada auditor, terus ada perpajakan. Nah, iya. Keuangan, audit, perpajakan. Iya. Keuangan tuh biasanya kerjanya nanti sebagai perbankan gitu. Iya, kayak akuntan publik atau apa ya, akuntan pendidik biasanya. Akuntan pendidik jadi dosen atau jadi guru. Iya. Bisa. Tadi yang audit itu? Kalau audit ini bisa jadi akuntan publik juga, bisa jadi akuntan internal auditor. Bisa. Nah, ini audit ini bagus banget soalnya. Kita bisa kalau misalnya jadi auditor bisa bangun firma sendiri atau misalnya jadi internal auditor auditor di perusahaan gitu. Oke, aku kan agak kurang paham ya. Firma tadi yang dimaksud firma yang untuk akuntansi? Iya, firma itu kayak kantor khusus gitu. Kantor kita sendiri. Nah, di situ kita jalanin pokoknya kayak dengan label kita sendiri gitu. Jadi nanti perusahaan yang nggak punya internal auditor bisa menyewa pakai jasa kita. Lagi-lagi konsultan juga nggak, bukan? Bisa dibilang. Oke. Oh iya ya. Tapi akuntansi itu termasuk passionmu nggak sih? Sebelum lanjut lagi. Akuntansi termasuk. Tadi ada kedokteran, terus tiba-tiba ke akuntansi.
Jauh banget kan kedokteran ke akuntansi. Sebenarnya gimana ya kalau ditanya passion ya? Iya. Sebenarnya pas SMA tuh dari SD sebenarnya, dari SD sampai SMA tuh nggak ada minat-minatnya sama sekali sama matematika. Malah ketemu di kuliah malah ketemu sama matematika, hitung-hitungan gitu. Kalau mau ditanya passion, sebenarnya bukan passion sih, lebih ke tuntutan sebenarnya. Kalau semakin kesini semakin kayak ya udah diterima aja dulu. Kalau jalannya gini ya udah diterima. Kayak gitu. Kalau mau dibilang passion dijalani dengan sesuka hati juga nggak bisa dibilang gitu ya, soalnya ngelihatnya hitung-hitungan angka-angka mulu. Nggak, siapa yang senang dengan angka bro. Konsentrasi yang kamu ambil apa sekarang? Audit. Waduh, audit itu berarti dituntut untuk detail nggak sih? Iya, betul. Kayaknya akuntansi semuanya dituntut untuk detail. Iya. Apalagi di Indonesia kan jumlah bilangannya banyak kan? Denominasinya lumayan panjang. Berarti kan detail oriented banget. Salah satu angka aja bisa mengakibatkan kefatalan gitu kan. Apakah kamu nggak khawatir juga ntar di dunia kerja? Tapi kamu termasuk detail oriented nggak? BTW. Kalau dikasih tugas nih, dikasih kepercayaan. Kalau aku dikasih orangnya tuh, kalau dikasih kepercayaan tuh aku benar-benar ngerjain secara detail, secara sungguh-sungguh gitu. Tapi kalau misalnya contoh aja nih, kalau di dalam kelompok nih Van, aku kalau misalnya coba jadi anggota, itu aku benar-benar kayak ya udahlah, tunggu mereka aja gitu. Tapi kalau misalnya dikasih tanggung jawab kayak kamu jadi ketua kelompok Ketuanya. ya, iya, itu aku benar-benar kayak wah, dikasih kepercayaan nih, jadi ya udah kerja detail sungguh-sungguh. Kayaknya berarti kau suka ngontrol ya? Enggak juga sih. Enggak juga, tergantung situasi. Susah senang belajar akuntansi atau ya udah deh, susah senang belajar akuntansi. Apa susah senangnya? Dari susahnya dulu kali ya. Iya. Susahnya banyak ya. Banyak. Yang paling susah? Yang paling susah itu adaptasi sebenarnya. Dari IPA kan. Terus kaget. Itu susahnya. Tadi secara matematika konstruksinya udah beda. Iya. Iya benar. Terus kayak beda gitu. Pembukuan tuh di IPA tuh sama sekali nggak belajar tentang pembukuan. Terus kayak itu sih paling berat tuh adaptasi sebenarnya. Kayak dari semester 1, semester 2 tuh masih berat banget. Kayak IPK masih 3 di bawah. Masih. Terus kayak ya begitulah susahnya itu sebenarnya. Kalau masalah hitungannya Van, nggak masalah karena anak akuntansi ini ibaratnya kayak pacaran sama kalkulator. Oh, berarti kalkulator boleh. Iya, boleh. Jadi pas ujian boleh pakai kalkulator? Boleh. Oh. Karena gimana ya Van? Angka-angka dalam keuangan perusahaan ini nggak cuma 20.000, 50.000. Iya, nominalnya gede. Di belakang-belakangnya tuh banyak ekor-ekornya gitu. Nah, jadi itu ibarat kata anak akuntansi itu pacaran sama kalkulator, dibawa kemana-mana tuh kalkulator. Tapi kalau misalkan Indonesia diredenominasi, lebih simple, lebih memudahkan anak akuntansi untuk belajar nggak sih? Kayak misalkan 10.000 jadi 10 rupiah, 100.000 jadi 100 rupiah. Jadi anak akuntansi juga kayaknya easier kan? Iya nggak sih? Enggak. Itu membantu nggak? Misalkan Indonesia tiba-tiba mulai tahun 2023 redenominasi 100.000 jadi 100 rupiah, 10.000 jadi 10 rupiah. Itu apakah akan membantu anak akuntansi dalam hal pembelajaran atau nggak ada pengaruhnya? Lumayan membantu sebenarnya. Lumayan membantu. Kan kalau udah capek banget nih, udah nulis, udah masukin angka-angka itu, kalau nominalnya makin sedikit mungkin lebih membantu kita untuk agak fokus gitu. Kalau misalnya banyak tuh, wah anjir, apa ini banyak banget nolnya. Iya. Kayak gitu. Soalnya waktu itu pernah dengar ada berita katanya Indonesia berencana untuk redenominasi, tapi nggak tahu kapan. Terus tadi kan susahnya tuh, masih ada lagi nggak susahnya? Susahnya nggak ada sih, itu aja, adaptasi. Itu aja ya. Iya. Susahnya berarti adaptasi dari IPA, karena matematika IPA secara konstruksi. Bener nggak kata-katanya? Secara konstruksi. Karena IPA itu matematika berbeda dengan matematika IPS. Jadi si Dimas kasusnya ini susah untuk beradaptasi matematika tadi. Oke. Tapi basic ngitungnya sama aja. Basicnya jadi nggak masalah kan dari IPA ke akuntansi. Iya. Oke. Kalau susahnya udah, sekarang senangnya belajar di akuntansi itu apa? Senang gimana ya? Terlalu sombong kalau misalnya aku bilang senangnya itu bukan pada saat belajarnya. Senangnya itu karena dengar kalau misalnya prospek kerja akuntan itu luas dan bagus gitu. Terlalu sombong sebenarnya karena kan masih belum lulus ini. Udah mikirin kayak gitu. Takutnya ini kan pamali. Iya. Ntar terus pas ternyata susah juga cari kerja.
Allah, sorry. Nah itu. tapi itu sih sebenarnya kayak ada satu sisi yang bikin kita seneng, kayak di balik kesusahan ini sebagai akuntan mungkin di luar sana masih banyak orang yang butuh gitu. Iya. Masih sangat dibutuhkan gitu. Kayak gitu. Kan udah tuh susah senangnya segala macam. Aku juga jadi penasaran jenis tugas-tugas di akuntansi itu kayak mana. Ini juga untuk gambaran teman-teman yang mau kuliah akuntansi gitu loh. Kayak tugasnya tuh ngapain sih ntar gitu anak akuntansi. Iya. Yang paling gampang dulu deh, tugas yang paling gampang. Tugas-tugasnya seputaran tentang pembukuan sih. Pembukuan, laporan keuangan perusahaan. Masukin kayak gitu, kayak buat atau enggak dikasih contoh kasus. Contoh kasusnya ini misalnya tentang aduh ketiduran. Kita itu harus cari agak mirip-mirip kayak IPA sebenarnya. Oh iya. Karena contoh kasus gitu. Kayak misalnya depreciation, kayak penyusutan nilai manfaat itu kan kayak misalnya apa ya? Ini nih, misalnya rokok. Jangan rokok deh. Misalnya HP deh, Oke, HP. Misalnya ini HP kan. HP ini tahun sekarang nih harganya berapa? Sejuta, let's say. Iya, 1 juta. 5 tahun ke depan tuh berapa kayak gitu. Itu kita harus tahu gitu cara menentukan itu. Oh gitu. Iya. Jadi kita tahu itu misalnya nilai HP sekarang sama nilai HP 5 tahun ke depan itu kita tahu. Kayak gitu. Itu belajar tentang kayak gitu-gitu sih. Terus kalau yang ini yang jenis tugas yang paling susah, jenis tugas yang apa ya? Kayak disuruh ngapain gitu, yang paling susah banget, yang menurutmu kayak anjir lah ini apa sih gitu. Apa ya? Rekonsiliasi sih. Anak akuntan pasti tahu rekonsiliasi. Gak usah saya jelaskan ya. Kalian pasti tahu. Karena susah saya tidak bisa menjelaskan. Ya, karena susah Anda tidak bisa menjelaskan. Iya, itu. Oke, rekonsiliasi. Tapi kok aku juga penasaran rekonsiliasi? Enggak, secara garis besarnya aja deh. Tunggu, kita buka. Rekonsiliasi adalah secara garis besar. Secara garis besar rekonsiliasi itu kayak pencocokan data gitu. Pencocokan Iya, data. iya. Okay. Misalnya dari perusahaan ini kamu ngerekon gitu. Iya. Data-datanya gitu. Kayak gitulah. Pokoknya kalian cari anjing. Iya. Oke, kalian juga bisa searching abis ini ya. Iya. Itu adalah tugas yang paling susah menurut Iya. dia ya, tapi. Iya. Ini mungkin bisa jadi subjektif, ya kan? Maksudnya pendapat pribadi. Bisa. Bisa jadi orang yang jadi. super genius itu Iya. easy busy gitu. Iya. Contohnya, Tapi jangan sombong lah. iya sih. Ntar Iya. pamali ntar. Iya. Ya kan? Jangan memudahkan sesuatu. Iya. Iya. Benar. Iya. Jangan menganggap remeh, bro. Iya. Ya itu tetap susah lah ya pasti ya. Susah. Aku dengar kata-katanya. Kalau enggak. ada yang bilang gampang, nggak apa-apa sih. Berarti sekarang kuliah doang apa ada kesibukan lain atau ikut? Biasanya kan di kampus itu ada yang namanya organisasi atau unit kegiatan mahasiswa, UKM segala macam. Itu ikut apa aja atau nggak ikut? Atau jadi mahasiswa kupu-kupu seperti saya? Enggak ya? Semester 3 itu, dari semester 3 saya ikut Kopma, Koperasi Mahasiswa. Ya, itu sengaja saya pilih itu karena dengar nggak terlalu sibuk gitu. Oke. Ya udah kayak ikutlah. Terus habis itu kayak bosan gitu, pengen di satu sisi pengen aktif gitu. Ya udah ikut LPM. LPM itu? LPM Lembaga Pers Mahasiswa. Oh, Lembaga Pers Mahasiswa. Itu kayak gitulah. Itu sampai sekarang kah yang LPM? Sampai sekarang. Oh. Terus kalau UKM sih nggak ada. Atau UKM yang relate sama akuntansi itu apa sebenarnya? Basket. Wow, sangat mind blowing sekali basket. Kau ikut basket juga? Apa? Ikut UKM? Enggak. Oh, enggak. Koperasi mahasiswa. Iya. Itu relate sama akuntansi kan berarti? Relate. Jadi salah satu UKM yang relate sama akuntansi si Kopma ini. Iya. Ya. So aku juga baru dengar sih Kopma. Kayak di atas ada juga sih Kopma. Ada kali ya? Ada. Berarti Kopma itu bisa dimasukin semua mahasiswa? Nggak harus akuntansi? Atau harus akuntansi?
Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Yang di teman-teman di sana? Ya isinya kalau di Di fakultasku pasti Akuntan. ekonomi semua. Ekonomi semua. Iya, ada manajemen, ada ilmu ekonomi, ada akuntansi. Oke. Prospek kerja. Tadi kan udah di-mention beberapa tuh. Iya. Prospek kerja yang paling menjamin. Anak akuntansi kayaknya nggak ada deh. Semua prodi nggak ada yang paling menjamin. Kecuali anak kedinasan. Kayaknya kedinasan tuh kayak jelas kan. Dia kuliah langsung masuk gitu. Iya, Kayak iya. apa sih kedinasan? Ada jaminan gitu. Iya, ada jaminan. Apa sih yang keuangan itu yang di Jakarta? Stan itu kan keuangan juga. Iya. Itu dia langsung kan. Kalau kayak kita yang kayak bukan kedinasan, berarti tetap walaupun peluang kerjanya banyak, nggak menentukan. Walaupun kita udah S1 nggak menentukan, kita langsung dapat kerja juga kan. Iya, oke. Terus prospek kerjanya yang paling menjanjikan Apa ya? anak akuntansi Bukan apa ada? bukan menjanjikan, Nggak menjanjikan sih. ya, apa? Lebih ke impian tiap anak akuntansi. Auditor. Kenapa auditor? Auditor di Big Four. Itu. Oh, Big Four, I know it. Ha. Itu auditor di Big Four itu paling impian. Iya. Kenapa? Gaji yang paling gede itu. Atau apa? Gaji. Gengsi. Oh iya. Gengsi, benar. Bro. Big Gengsi. Four, bro. Big Four. Terus Iya. auditornya siapa? Terus auditor ini kan kalau di perusahaan tuh kayak di SEO perusahaan kayak perusahaan di Bali. Jadi kamu bisa sekalian piknik. Iya, benar. Oh. benar. Gimana? Kalau kalian nggak tahu Big Four, carilah sendiri Big Iya. Four itu apa. Ada pasti banyak ya kan. Banyak. Nah, berarti auditor itu impiannya anak akuntansi. Iya. Terus perbankan atau masuk bank itu termasuk nggak? Nggak. Termasuk kayak bisa juga kayak biasanya kalau di perusahaan apa ya? Akuntan pajak gitu. Oh iya, tadi Kalau di ada OJK konsentrasi apa? Perpajakan. Iya. Konsentrasi perpajakan berarti nanti kerjanya itu di apa? Pajak. Di pajak. Tapi bisa juga di konsultan pajak. Bisa. Misalkan perusahaan gede biasanya kan butuh yang namanya perhitungan pajaknya mereka setiap bulan. Itu juga nanti bisa masuk ke situ. Bisa. Oke. Itu yang paling ini ya, yang paling ini. Tapi selain itu, selain yang paling jelas akuntansinya, Ada apa ya? Financial analysis sih. financial analysis. Itu keren sih. Kayak analisis keuangan gitu. Iya sih, namanya keren ya, tapi Keren. kayaknya susah banget Kayak- gitu iya, kayaknya. susah. Membutuhkan kedetailan yang sangat. Terus apa ya? Itu sih yang mulia, Yang mulia akuntan pendidik, apa? Dosen. pengajar, dosen. Oh, iya. Mulia itu, Bro. Oke, sebelum mengakhiri sesi di video ini atau Iya. konten ini, boleh gak ada pertanyaan cepat, dijawab singkat aja? Kalau saya bilang nggak boleh gimana? Kalau Anda bilang nggak boleh, saya sudah membuat tidak bisa nggak boleh. Boleh. Oke, ini ada beberapa istilah-istilah dalam akuntansi. Nanti tinggal dijawab singkat aja. Siap. Oke, apa itu pembukuan? Pembukuan itu proses pencatatan transaksi keuangan. Oke, akuntansi? Akuntansi itu kegiatan mengolah, menyajikan data, terus mencatat transaksi keuangan itu. Jurnal umum atau general ledger? General ledger itu berisi catatan akuntansi tiap transaksi perusahaan untuk memberikan entry yang akurat untuk laporan keuangan. Oke, aktiva? Aktiva itu kepemilikan aset, harta atau kekayaan. Beban atau expenses? Expense itu beban. Kayak kalau misalnya di pembukuan itu ada yang namanya gaji bulanan karyawan, terus pembayaran listrik dan lain-lain. Gitu. Oke, penyusutan, depreciation? Depreciation itu penyusutan nilai manfaat. Tadi udah saya jelasin. Di awal adalah ya. Oke. Ekuitas? Ekuitas itu modal. Modal. Oh, ekuitas itu modal. Laporan arus kas? Laporan Wah, ada hewan, sorry. laporan arus kas atau cash flow statement ya. Cash flow statement. Itu jenis laporan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas pada perusahaan. Wes, gila. Udah resmi jadi masuk akuntansi. Big Four, tunggu saya. Udah ada videonya di sini, tinggal nonton nanti. Bisa dimasukin portfoliomu nanti. Oh, bisa. Ini bisa masukin CV. Boleh. Oke, berarti wah keren ya. Pengetahuanmu lumayan bagus ya. Iya. BTW kamu semester berapa? Sekarang semester 7. Semester 7. Sempro udah? Nggak ada sempro di Oh, kita. nggak ada sempro. Iya. Jadi langsung ke
Langsung skripsi. Langsung skripsi, weh keren. Keren. Soalnya prodiku ada sempro baru skripsi. Sebelum terakhir, boleh dikasih saran atau apa aja yang perlu dipersiapkan sebelum masuk akuntansi? Maksudnya misalkan SMA ini aku harus belajar apa dulu supaya pas udah kuliah akuntansi tidak terlalu kesulitan ya. Karena kamu tadi biasanya dari IPA merasa kesulitan. Teman-teman yang masih SMA, kalau misalnya kendalanya sekarang pengen masuk akuntansi tapi IPA, itu pelajarin aja dulu tata cara pembukuan gitu. Oke. Penyusunan laporan-laporan keuangan itu pelajari aja dulu itu. Terus kalau misalnya yang IPS pokoknya jangan sampai lupa itu persamaan dasar akuntansi. Itu harus kalian pahami. Bukan dihafal ya, pahami. Karena itu persamaan dasar akuntansi itu seperti rumus juga dia. Nah itu harus kalian pahami, jangan dihafal. Gitu. Oke, udah cukup sarannya? Saran, ya masih ada satu masih lagi. Ada, oke, lanjut lagi. Jangan cepat mati. Buruan lah, redenominasi ini. Anak kasihan akuntansi kan? Iya. Udah mau katanya 2023. Resesi. Iya. Boleh nggak dibicarain sebelum closing nih? Kayaknya asik deh resesi. Aku yang penasaran resesi kan. Iya. Gak usah lah. Gak usah ya. Iya. Oke, kalau gitu sekian dari kami. Tonton sampai habis konten-konten yang lain juga ya. Jangan lupa untuk yang pertama muncul atau di beranda YouTube-nya bisa di like, comment, subscribe, share yang paling pentingnya ke teman-teman kalian siapa tahu butuh. Dadah.